Ternyata 90% membaiat Abu Bakar. Ada sekitar 10% atau kurang kemudian tetap bertahan inginnya Ali. Ali sendiri pada akhirnya membaiat Abu Bakar. Tapi kemudian sahabat-sahabat yang kemudian tidak mau Abu Bakar ini, for whatever the reason, itu membentuk kelompoknya sendiri. Dan kata Syiah itu artinya kelompok. Syiah. Dengan segala kelebihan yang ada di Amerika, dari segi pendidikan, dari segi fasilitas material dan sebagainya, ada satu hal yang menjadi kekhawatiran kita sendiri. Dan kekhawatiran itu adalah bagaimana dengan iman dan Islam anak-anak kita. Saya kasih contoh yang ekstrim yang saya sampaikan juga kemarin. Beberapa tahun lalu saya diundang oleh The Colorado School of Mines untuk memberikan ceramah tentang sains dan Islam. Ketika pulang dari Colorado itu, saya lagi check-in. Di belakang saya ada seorang perempuan, anak muda, blonde gitu, blue eyes, saya kira orang Eropa gitu. Tiba-tiba ternyata tempat seatnya itu satu deret dengan kita. Jadi ketika di pesawat kan saya taruh boarding gitu, di depan itu. Dia lihat terus gitu. Saya juga curiga ada apa, kenapa lihat terus. Dia staring, kayak staring apa? Staring itu menatap gitu ya. Yang pelototin. Jadi akhirnya saya tanya, kenapa Anda melihat boarding pas saya? Type orang Amerika kan, oh no, it's okay, it's fine, no, nothing. Itu aja kan. Tapi kemudian lama-lama lihat lagi, dia lihat gitu. Akhirnya saya nggak tahan, saya tanya, kenapa Anda melihat? Akhirnya dia tersenyum, dia bilang, kamu Muslim? Saya Muslim, nama saya Muhammad Ali. Karena first name kan Muhammad, last name is Ali. Jadi biasanya di boarding kan yang Muhammad Ali saja kan. Saya Muhammad Ali. Akhirnya kita diam. Tapi beberapa saat kemudian saya pergunakan kesempatan itu. Ya ceritanya ingin memperkenalkan Islam lah, karena mungkin dia bertanya kan. Saya cerita mengenai Islam. Baru sekitar 3-5 menit dia potong. Dia katakan, I know what you're saying. Saya terkejut, saya menyangka dia orang Islam. Saya bilang, Anda belajar Islam di mana? Saya kira dia belajar Islam. Anda belajar Islam di mana? Nanti ini yang mengejutkan. Jawabannya adalah, I used to be a Muslim. Saya pernah Muslim. Dan anak ini baru sekitar 23 tahun, 25 tahun maksimal. Seorang mahasiswa barangkali. Lalu saya tanya, kenapa? Dia bilang, I don't know. Jawabannya begitu. Orang tua kamu? Orang tua saya orang Libanon, Muslim. Akhirnya setelah lama kita diam, karena saya juga berkecamuk ketika itu. Bayangkan ya, yang paling membahagiakan kita itu, tidak tahu pernah merasakan atau tidak, yang paling membahagiakan kita itu dalam hidup ini, di saat kita berhasil meyakinkan seseorang bahwa Islam ini kebenaran dan mampu kita tuntun dia bersyahadat. Tidak ada lagi momen-momen kebahagiaan lebih dari itu. Di saat kita berdiskusi, berdialog, menyampaikan Islam, lalu dia convince dengan izin Allah, dan kita tuntun dia bersyahadat, itu yang paling membahagiakan dalam hidup kita. Dan ternyata itu bukan ucapan saya, itu ucapan hadis. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka minad dunya wa ma 'alaiha. Kata Rasulullah kepada Ali, kalau kamu itu mampu menjadi penyebab hidayah satu orang saja, itu lebih baik bagi kamu daripada seluruh dunia dan isinya. Itu momen yang paling membahagiakan. Nah sekarang kita berhadapan dengan seseorang yang mengatakan saya mantan Muslim. Itu paling menyakitkan itu. Jadi kalau ada yang paling membahagiakan, yang paling menyakitkan itu ketika mengatakan saya mantan Muslim. Hanya kita diam. Setelah lama saya tanya lagi, kenapa? Kenapa Anda keluar dari Islam? Sebenarnya dia nggak mengatakan dia keluar dari Islam, tapi dia merasa nggak Islam lagi. Dan saya katakan kenapa? Dia bilang, waktu saya masih di SMA, oleh orang tua saya dalam bahasa dia ya, I have been forced. Memakai kata force ini. I have been forced untuk memakai jilbab. I have been forced untuk ini. I have been forced untuk. Jadi kata forcing ini yang kemudian menjadikan dia tidak bisa menerima itu. Dan anak ini kan lahir di Amerika. Itu mulai dari kata generation tadi, generation of Y tadi itu. Segala sesuatu dia pertanyakan, tapi orang tuanya tidak mampu memberikan respons yang minimal bisa meyakinkan dia, hanya mengatakan you have to do it. Dan itu yang menjadikan dia muak. Ketika dia sudah selesai SMA, dia dapat kerjaan sampingan, dia nyewa apartemen sendiri, dia keluar dari rumahnya. Seandainya dia ketemu teman,
Pergaulannya kemudian dia membawa kepada merasa lebih convenient dengan agama orang lain. Walaupun dia sendiri tidak merasa bahwa dia beragama. Gitu. Nah, ini satu contoh ekstrim bahwa ini kita khawatirkan. Dan ternyata orang tua ini komitmen agamanya tinggi. Tapi ternyata itu pun tidak menjamin ketika komitmen agama kita tinggi, tapi kita tidak punya metode yang tepat untuk bisa convey kebenaran itu kepada anak kita sendiri. Anak-anak di Amerika Serikat ini kan semuanya serba dipertanyakan. Saya berikan contoh anak kecil saya yang sekarang umurnya sudah 6 tahun, kelas 1 SD. Waktu masih taman kanak-kanak, habis pulang sholat, kita suruh sholat. Kebetulan dia punya kakak yang umur 7 tahun ketika itu kan, jadi dua-duanya kita suruh sholat. Kakaknya perempuan. Kita suruh sholat, kakaknya sholat tentu pakai jilbab, pakai kerudung, pakai tudung. Suatu ketika dia diam aja, gak mau sholat. Dilihatin kakaknya. Kita tanya, kenapa gak sholat? Jawabannya adalah, kenapa saya gak pakai itu, pakai kerudung? Oh, kita bilang, kamu kan boy. Loh, kenapa kalau boy gak pakai kerudung? Loh, yang diperintahkan oleh Quran dan hadis kan hanya perempuan saja. Loh, kenapa hanya perempuan saja? Nah, ini yang sebenarnya itu yang menginspirasi saya ketika menulis Generation of Why itu. Jadi segala sesuatu itu why gitu. Nah, mungkin pada akhirnya kita tidak akan mampu menjawab secara tuntas. Tapi minimal kita komunikasikan ajaran agama ini dengan cara yang bijak, sebijak-bijak mungkin. Kita tidak ada jawaban rasional yang tuntas. Contoh babi yang kemarin itu saya sampaikan, ada anak teenager bertanya kenapa babi diharamkan. Jawaban yang tuntas kan Allah dan Rasulnya memang begitu mengharamkan, dia sudah tuntas. Itu yang tuntas. Tapi kan anak-anak Amerika itu ingin komunikasi, ingin agar kita mengkomunikasikan sehingga bisa dicerna pemikiran mereka kan. Hanya pernah mengatakan kenapa Allah dan Rasulnya melarang. Apalagi dia udah pernah dengar dari teman-temannya katanya enak babi itu. Lezat katanya babi, gurih katanya babi itu kan. Nah, biasanya daging itu kalau banyak lemaknya kan enak. Kan babi itu paling banyak lemaknya. Mana nggak jibu. Akhirnya dia bilang kenapa Allah dan Rasulnya mengharamkan babi. Nah ini gimana kita menjawab? Kalau di kampung gampang, kamu dengar saja kan. Kalau perlu kita cubit dikit, kalau di kampung nggak apa-apa kan. Tapi di sini kan nggak bisa begitu. Nah akhirnya kan kita harus mencari cara menjawab. Kita mengatakan, kamu pernah drive? Enggak, belum. Orang tua kamu drive, iya. Kalau lampu merah berhenti nggak? Berhenti. Loh kenapa berhenti? Menghindari tabrakan. Jangan-jangan ada mobil datang dari arah sini kan? Loh, kalau kamu yakin di malam hari jam 12 malam, jam 1 malam gak ada mobil, tapi lampu merah kamu tabrak lampu merahnya. Oh, tidak juga. Kenapa? Jangan-jangan ada polisi. Masih tiket. Tapi kan bisa saja kalau kamu yakin gak ada polisinya, ada deteksi misalnya detektor yang bisa mengetahui ada polisi atau tidak. Kamu juga tetap tabrak. Oh, tidak. Kenapa? Boleh jadi ada kamera katanya. Ini kan bertanya terus nih. Jawabannya ada-ada saja. Nah, tapi kalau kamu yakin gak ada kameranya, kamu tabrak? Oh tidak juga. Kenapa? Ya itu dulu. Itulah aturannya. Saya katakan, kalau saja aturan yang menciptakan aturan penguasa bumi ini Anda taati, bagaimana dengan penguasa para penguasa? The king of all kings kan begitu. Ini masuk akal kita. Walaupun tentu belum tuntas. Mungkin belum tuntas jawaban itu. Sebab boleh jadi dia akan kembali mengatakan kenapa penguasa bumi dan langit melarang babi kan. Masih akan kembali ke sana lagi berputar kan. Tapi minimal pernah kita komunikasikan dengan sebuah pencernaan yang saya tidak mengatakan ilmiah tapi rasional lah kira-kira begitu. Tidak dengan cara dogmatis. Anak-anak dengan kemajuan teknologi sekarang itu semakin terbuka. Saya kasih contoh sekarang baru ada di upload YouTube. Ceramah saya di Twitter baru ini tanya jawab juga tentang wanita. Itu baru kemarin di upload di YouTube. Judulnya Imams for Sheep, ada di YouTube. Nah ini sensitif karena salah seorang yang bertanya itu mungkin dia gay atau apa, yang bertanyakan tentang homosexuality dan lesbianism dalam Islam. Nah sekarang saya menjawabnya boleh saja hitam putih kan. Saya bisa saja. Tapi ketika saya akan menjawab hitam putih, maka dengan serta-merta akan orang mengambil sebuah kesimpulan bahwa Islam itu tidak menghormati human rights.
Karena isunya sudah menjadi human right. Sudah menjadi isu human right. Nah sekarang bagaimana kita bisa menyelamatkan the least yang bisa kita selamatkan, bahwa Islam itu is not against human rights gitu. Maka saya mengatakan begini, segala sesuatu yang kita ambil dalam hidup ini itu berdasarkan dengan pilihan kita. Bahkan saya menjadi muslim bukan karena orang tua saya bilang. Bukan karena bapak dan ibu saya muslim. Tidak ada Islam keturunan. Saya menjadi muslim ini because I'm choosing to be muslim. Saya mempelajarinya, saya convinced bahwa ini kebenaran, saya kemudian menjadi bagian dari itu. Segala sesuatu yang kita ambil sebagai keputusan dalam hidup tentu berdasarkan tanggung jawab. Karena saya menjadi muslim, tanggung jawabnya nanti pada akhirnya saya bertanggung jawab. Apapun hasilnya gitu. Saya katakan, ketika seseorang memilih jalan hidup dalam hidup ini, kalau saya tidak langsung menyinggung masalah homoseksualitas, maka itu adalah pilihan yang berdasarkan tanggung jawabnya, masing-masing bertanggung jawab. Tapi yang pasti saya katakan begini, saya boleh jadi tidak setuju dengan pandangan Anda tentang itu. Dan fundamentally boleh saya tidak setuju dengan Anda. Tapi saya tetap menghormati pilihan orang karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan pada akhirnya. Itu aja. That is the least what we can say. Tapi kalau saya udah langsung bilang kamu nggak punya tempat, persepsinya bukan cuma itu. Persepsinya memang begitu Islam ya. Islam itu tidak menghormati hak asasi manusia, tidak menghormati kebebasan pilihan, tidak menghormati. Dan ini adalah masalah bagaimana kita bisa mempertimbangkan antara prioritas-prioritas dalam isu-isu yang ada. Karena isu human rights, isu gays, lesbianism di Amerika ini memang sudah menjadi isu human rights. Makanya bayangkan Presiden Obama itu masih hesitant sampai 5 tahun terakhir itu tidak pernah mau mengatakan perkawinan sejenis boleh sampai dia terakhir 5 tahun terakhir. Karena anaknya juga perempuan, sampai dia terpikir juga kalau anaknya kawin dengan perempuan gimana gitu. Dia juga sebagai manusia dia pasti punya human nature, tidak mau seperti itu kan. Tapi kemudian dia terpaksa, orang yang menyumbang dia banyak orang Hollywood, Demokrat itu banyak orang Hollywood. Yang banyak nyumbang ke Obama itu orang Hollywood. Kalau dia sampai menentang itu ya udah bertentangan deh. Maka dia pun terpaksa. Akhirnya pakai pilihan juga kan. Kita menghormati pilihan orang dalam hidup. Itu yang terjadi dalam keadaan kita sekarang ini. Maka ketika kita menyampaikan Islam ini sama dengan pertanyaan tadi tentang masalah Natal itu kan. Kita hidup di Amerika ini berbeda circumstance. Masalah Natal adalah masalah sosial pertama kali. Dan cuma kan kita langsung menjudge niatnya orang. Kita sebagai mahasiswa misalnya anggap ini ada guru setelah Idul Fitri, Idul Adha, happy Eid man, happy Eid, happy seterusnya kan. Baik sekali banget kompetisi dalam lingkungan kita. Maka Rasulullah mengatakan fa'abawahu, orang tuanya lah. Dan kata orang tua itu adalah mereka yang punya pengaruh kepada anak itu. Apa pengaruh itu? Ya boleh jadi lingkungan justru jadi orang tua bagi anak kita. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Anak boleh jadi kemudian menjadi Kristen. Secara formal mungkin tidak, tapi pikirannya sama. Artinya apa? Ya kita ke masjid sekali seminggu aja. Sama Kristen ke gereja sekali seminggu kan begitu. Jadi nggak jadi Kristen, tapi pikirannya begitu. Nanti kita Muslim di masjid, tapi di pasar nggak apa-apa kita curi dari orang kan begitu. Kan begitu. Karena agama itu di gereja kan. Agama nggak perlu di jalan, nggak perlu di pasar, nggak perlu kita jujur kan begitu. Nah ini kan sudah Kristen sesungguhnya. Atau Yahudi. Yahudi itu apa? Banyak di antara mereka kemudian yang berpikiran material. 75% orang Yahudi di Amerika itu adalah reform. Hanya 25% yang ortodoks. Yang ortodoks itu masih melakukan hukum-hukum Yahudi. Tidak makan babi, kosher makannya. Tapi yang reform, babi juga dimakan. Saya pernah tanya, kok bisa begitu? Dia bilang kan dulu kan cuma nggak bisa terjaga kebersihannya. Sekarang udah bisa terjaga kebersihannya. Udah boleh. Nah itu tentang reform itu. Ya. Jadi mereka tafsirkan dengan penafsiran yang seperti itu, yang kayak twisted interpretation itu 70% atau bahkan lebih orang Yahudi di Amerika itu reform. Nah, orang-orang kita juga jangan sampai yang seperti ini ya maksudnya. Jadi anak kita bisa tumbuh menjadi perilaku Yahudi yang seperti ini. Yang Islam itu dipandang sebelah mata saja. Nah ini jangan sampai terjadi. Nah ini lingkungan yang membentuk seperti ini.
Nah, oleh sebab itulah kita kompetisi sekarang ini. Nah, sekarang masalahnya adalah kita udah hidup di Amerika. Bagaimana kita menyikapi lingkungan yang ada itu? Saya sebenarnya bisa menyampaikan banyak lagi poin-poin, tapi saya ingin singkatkan saja. Bagaimana kita bisa menyikapi lingkungan seperti ini? Ada teman-teman di Indonesia pernah mengatakan kita divorce, kita ceraikan semua dunia. Makanya ada ustadz di Indonesia itu, mohon maaf, uangnya nggak disimpan di bank, di bawah kasur. Ada namanya Ustadz Syamsul. Ini usahanya bagus, properti. Dia nggak mau dealing dengan bank karena bank itu haram. Jadi saya kata, kamu uangnya di mana? Ya udah cash terus. Nggak mau kredit dan sebagainya. Jadi judul usahanya itu usaha tanpa riba. Namanya Ustadz Syamsul di Jawa Barat. Itu bagian dari grup WhatsApp kita ya. Nah, kalau saya sebaliknya begini. Kehidupan dunia modern kita sekarang ini adalah tools. Di satu sisi adalah blessing, dan di satu sisi juga bisa menjadi nikmat, blessing, dan bisa menjadi nikmat, menjadi mara bahaya. Sebenarnya tergantung dari bagaimana kita menyikapi. Dan dunia ini kan secara keseluruhan sudah diberikan kepada kita untuk bagaimana menyikapi, bukan untuk disikapi oleh dunia. Makanya Al-Quran mengatakan, huwallazi khalaqa lakum. Allah yang menciptakan bagi kamu. Bagi kamu itu berarti kita yang menyikapi ciptaan itu, kita yang memiliki ciptaan itu, kita yang the masters of seluruh ciptaan itu. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini kita sungguhnya master, tergantung bagaimana kita. Makanya kan kita itu kan misalnya salamnya itu bukan good morningnya, tapi assalamualaikum, karena kita yang menciptakan, manusia yang menciptakan apakah salam atau tidak, apakah peace atau tidak. Nah, kembali kepada yang tadi, banyak modern tools sekarang ini. Internet misalnya, Facebook misalnya, Twitter misalnya. Sekali lagi itu tergantung bagaimana kita engaging, bagaimana kita berinteraksi. Ada orang-orang Facebook, salatnya 50 menit sehari semalam, Facebooknya 8 jam. Sebentar buka, update, ambil foto, upload, ntar status gitu. Disebut aja namanya lah. Di statusnya itu muncul. Sekarang 8 jam loh. Ntar lagi bikin nih. Malah lagi ngobrol sama teman-teman gitu. Saya juga kadang gitu. Gitu. Kami ngobrol sama teman. Itu sudah, apakah itu sudah bagian dari addiction atau bagaimana, saya kurang tahu. Ini perlu kita juga sikapin seperti itu. Jangan sampai justru kita yang kemudian dipakai oleh modern tools. Nah, jadi bagaimana menyikapi dengan circumstances yang ada ini, environment yang ada ini. Di mall-mall anak-anak kita, di jalan anak kita pergaulan seperti itu. Di sekolah anak-anak SMA merokok, bahkan mungkin lebih dari itu, pergaulan free sex dan sebagainya. Gimana kita menyikapi seperti itu? Ustadz Yusuf Mansur baru-baru ini menulis makalah, sebenarnya terinspirasi dari saya, jadi ada di website dia itu. Jadi kita berdialog dengan beberapa ustadz di Indonesia di WhatsApp group. Saya menyampaikan yang sudah sering saya sampaikan selama ini sebenarnya di tulisan itu, bahwa saya justru lebih memilih memakai sebuah ilustrasi bahwa orang-orang Islam sekarang ini yang hidup di Amerika dan di Barat secara umum seperti punya rumah yang indah, bahkan istana, semua fasilitas ada dan bisa dinikmatin, betul-betul bisa dinikmatin. Kalau di sini ini kan minimal, kalau misalnya nggak punya penghasilan yang cukup, ya ada food stamp, kamu gitu. Ada kan? Ada food stamp. Kalau kita punya social security kan, dapatlah itu food stamp. Kalau istri hamil dapat fasilitas, ada susu, ada ini, ada segala macam. Kalau income-nya kurang kan, ini bisa kita nikmati hidup ini di Amerika seperti ini. Tapi sayang rumah kita yang indah itu tepatnya dekat sungai yang sangat dalam dan deras. Jadi setiap anak kita bisa keluar dan bisa jatuh dan terbawa arus dan mati. Ini gimana caranya menyikapi? Ada 3 pilihan. Yang pertama, jangan dibiarkan dia keluar dari rumah. Tutup pintu terus. Apakah ini kira-kira visible? Tidak mungkin kan? Ini tidak visible untuk kita mengatakan kepada anak kita terus-menerus di mana kita jaga dia. Kita kan suatu saat akan lepas kontrol. Lalu apa pilihan yang kedua? Buat pagar di sekitar sungai itu. Tapi sepanjang-panjang kita bikin pagar, anak kita perjalanannya lebih panjang lagi. Jadi boleh jadi kita bikin aturan di rumah tangga itu, tapi anak kita lebih tahu lagi bagaimana mengakalin aturan-aturan itu.
Jadi gimana caranya itu? Satu-satunya adalah pilihan alternatif yang ketiga. Apa pilihan yang ketiga? Ajarin anak kita berenang dengan baik. Sehingga ketika anak kita itu terjatuh ke dalam sungai itu, dia tahu bisa menyelamatkan dirinya. Di saat anak kita dia masuk sekolah publik, karena kita nggak mampu di sekolah Islam misalnya, dia lihat teman-temannya di mana-mana melakukan apa-apa, dia tahu bahwa itu salah. Yang menjadi masalah adalah, boleh jadi kita ingin mengajari anak kita berenang, tapi mungkin kita nggak bisa berenang. Itu menjadi masalah ini. Kan begitu. Makanya sering saya bercanda kepada teman-teman ini di weekend school misalnya, dibawa anaknya ke weekend school, tapi mereka sendiri setelah drop anaknya dia pergi belanja kemana-mana gitu. Jadi weekend school itu seperti apa? Tempat daycare sementara, penitipan anak supaya mereka bisa belanja bebas. Enggak, di sini enggak ada kan? Baik aja. Di sini enggak beda. Enggak beda masalah. Jadi maksud saya adalah kalau kita ingin mengajar anak-anak kita, orang tua dulu perlu belajar. Dan ini kejadian, ada anak-anak belajar di weekend school, kita tanya kemarin ulang apa? Muraja itu apa bahasa Indonesia? Ulangi hafalannya enggak? Enggak. Tuh kenapa? Enggak ada yang bimbing, enggak ada yang ngajarin. Tuh kenapa? Papa, mama kelihatannya nggak bisa juga baca Quran. Tapi papa mamanya selalu bawa anaknya belajar baca Quran itu. Nah, ini yang menjadi masalah, ini dilema ini. Ini dilema betul. Kita ingin mengajari anak kita supaya selamat dari derasnya sungai yang ada di pinggiran rumah kita ini. Tapi kita sendiri nggak bisa berenang. Ini yang menjadi masalah. Lalu sebab itulah maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum dulu baru ahlikum itu. Selamatkan diri kamu dulu baru keluargamu. Nah, kita jangan balik. Kita punya kepedulian menyelamatkan anak-anak kita, generasi kita, tapi kita sendiri belum tentu bisa menyelamatkan diri kita. Karena berapa ilmu pengetahuan yang kita miliki. Tentu ilmu pengetahuan ini tidak perlu menjadi seperti semuanya menjadi syekh atau ustadz atau imam atau apa segala macam. Tapi minimal ada basic yang kita miliki yang bisa kita transfer kepada anak kita itu. Sebab bagaimanapun juga, bahkan ketika anak kita itu sekolah di Islamic school, tetap rumah itu adalah madrasah bagi anak kita. Sekolah utama dalam hal agama itu harus ada di rumah. Kalau anak-anak kita kirim ke Islamic school, tapi di rumah tidak ada sama sekali pengajaran-pengajaran, misalnya mau makan diajar baca doa, dia hafal di sana, ketika pulang rumah lupa dia. Karena begitu makan nggak ada sama sekali tanda-tanda bahwa orang tuanya juga membimbing dia membaca doa itu. Maka sekolah Islam yang sesungguhnya itu ada di rumah. Ada di rumah kita. Maka rumah itu selalu saya ingatkan, jadikan 3 pusat M. Apa M-nya itu? Yang pertama adalah madrasah. Yang kedua adalah musalla pakai shad, musalla. Yang ketiga adalah musalla pakai sin. Apa itu musalla? Jadikan rumah kita tempat mengabdi kepada Allah. Masjid itu artinya tempat sujud. Sujud itu artinya ketaatan, mengabdi, pengabdian. Simbolnya sujud. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepada Allah sujud segala yang ada di langit dan di bumi, artinya taat kepada Allah. Maka kata sujud ternyata taat. Maka jadikan rumah kita itu tempat sujud, musalla, masjid. Artinya tempat kita taat kepada Allah. Makan halal, minum halal, makan baca bismillah, mau tidur baca doa, bangun juga ada sunnahnya, masuk kamar mandi. Itu kan musalla masjid kita, itu masjid. Itulah yang saya katakan rumah sebagai masjid kita. Ini sekali seminggu 2 jam diajar di masjid, 6 hari kemudian di rumah nggak ada sama sekali tanda-tanda itu. Maka praktek di masjid sana yang 2 jam ada anak, kita transfer ke rumah kita itu. Ya, jadi selain madrasah tadi, guru yang terbaik di madrasah tadi, iya ibu bapaknya. Tapi kalau ibu bapaknya tadi nggak ada sama sekali, bagaimana bisa menjadi guru kan? Gitu. Yang kedua tadi musalla ya, yang ketiga musalla pakai sin. Apa itu musalla? Tasliyatun. Apa tasliyatun itu? Entertainment. Entertainment kan bukan lagu dangdut aja, bukan lagu dangdut, bukan lagu rock. Tapi entertainment yang kita maksud adalah bagaimana kita menata rumah tangga sehingga anak-anak itu bisa merasakan ketenangan ada di rumah itu. Tentu yang paling utama adalah interaksi orang tua dengan anak itu sendiri. Kalau anak sendiri merasa resah dengan orang tuanya, tidak ada kasih sayang, pergaulan kita kasar misalnya dengan anak itu,
maka anak itu tidak akan pernah tenang di rumah. Anak tidak akan pernah curhat kepada orang tuanya. Anak akan pergi mencari ketenangan di tempat lain dan akan curhat kepada orang lain. Karena gagal dia mendapatkan dari orang tuanya. Kalau anak gagal mendapatkan role model dari orang tuanya, maka dia akan mencari role model dari mana saja. Karena human nature kita ingin ada role model. Kalau kita seorang mahasiswa, role model kita guru. Kalau kita adalah bekerja di sebuah perkantoran, kita maunya role model kita itu adalah bos kita di kantor, kan begitu. Itu nature kita ingin ada role model. Sebagai umat ini, role model kita Muhammad SAW, begitu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, kan begitu. Maka dalam rumah tangga itu role model itu orang tuanya. Dan kalau orang tua gagal menjadi role model bagi anak-anaknya, pasti dia akan mencari role model dari mana-mana saja. Hanya rata-rata generasi yang dapat gagal, apa orang tuanya gagal menjadi role model, ya role modelnya dari Hollywood. Jennifer Lopez gitu ya, Britney Spears, gitu ya. Siapa lagi? Jolie siapa tadi? Angelina dengan Brad Pitt ya. Jadi Brad Pitt, Jolie ini kan sudah bersama sudah bertahun-tahun ya, udah punya anak banyak tapi nggak pernah nikah. Nah sekarang anak-anak bisa jadi this is the role model gitu. Dan di mana-mana juga sudah dikatakan this is the best couple. Karena udah lama pasangan, nggak pernah pisah-pisah, tapi nggak perlu nikah. Nah ini anak kita bisa menjadikan role model itu. Kalau ternyata mereka gagal mendapatkan role model dari orang tuanya. Maka sekali lagi rumah tangga kita ini harus menjadi juga pusat M tadi. Pusat M tadi. Sekali lagi madrasah, jadilah guru yang baik kepada anak. Jadikanlah rumah tangga itu sebagai pusat pembelajaran kepada anak kita. Dan agama ini kan paling penting bukan hanya teorinya saja, prakteknya sekaligus. Sebelum tidur datangin anak itu, udah baca doa enggak? Baca doa dulu sebelum tidur. Simpel-simpel aja. Ini harus kita biasakan, pembiasaan sebenarnya. Tapi kalau hal ini tidak pernah kita biasakan, ya ala biasanya nggak baca doa, langsung tidur ngorok, besok bangun juga langsung lompat lagi gitu. Setelah bangun besok subuh, langsung dia mungkin mau pergi sekolah, udah sholat enggak? Jangan-jangan belum sholat kan gitu, diingatkan lagi. Saya katakan kepada ibu-ibu cerewet yang untuk kebaikan nggak apa-apa lah. Mungkin ada anak yang mengatakan dalam hati ibu saya cerewet itu nggak apa-apa cerewet untuk kebaikan. Kalau untuk anak Aja nggak apa-apa ya. Bahagia banget. Boleh cerita yang seperti itu. Begitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang sudah mulai menginjak teenager, apalagi sudah mulai dewasa? Ini juga sekali lagi masalah. Jadi anak-anak kita itu kan ada stages of age yang harus kita perlakukan berbeda-beda. Ketika dia masih di bawah 3 tahun, bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Mulai 5 tahun, khususnya 7 tahun, bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Dan sebenarnya pendidikan saya katakan tadi adalah mengembangkan yang sudah bagus. Jadi sebenarnya jangan sampai pernah terlambat. Itu kata yang terpenting. Jangan pernah terlambat. Do not be late. Kalau terlambat, maka penyesalan yang datang. Kita berkompetisi dengan environment. Dan anak-anak kita ini berkembang begitu cepat. Dulu masih ingat ketika kita berumur 18 tahun, 17 tahun, kita merasa ketergantungan kita ke orang tua masih sangat. Anak-anak di sini itu baru umur 13 tahun, 14 tahun sudah merasa independen betul. Jadi kalau kita mulai ajak mereka sholat ketika berumur 12, 13 tahun, berat. Itu berat. Jadi kita mulai dari pertama. Ibaratnya tunas kayu, kita membengkokkan kemana itu bisa kalau kecil. Dan itu namanya tarbiyah. Tarbiyah itu artinya menjaga, mengembangkan, merunut gitu, shaping gitu. Bukan kayu besar kita tanam gitu. Itu layu jadinya. Atau di bawah angin jatuh gitu. Tapi dari bawah, dari tunas kita kembangkan misalkan. Nah, oleh sebab itulah maka kalau kita mau jujur, pendidikan generasi kita ke depan itu terpikirkan, tapi jangan lagi pikirannya yang sudah nikah ya, semua sudah nikah. Pendidikan generasi kita ke depan itu terpikirkan di saat kita mencari pasangan. Jangan lagi merasa wah ini pasangan saya kurang, saya cari lagi. Ini pasangan saya ada kurang-kurangnya, cari lagi yang lain. Jangan ya. Istilahnya Ustadz Tengku Zulkarnain kemarin kiai dari Aceh. Tengku Zulkarnain itu wakil sekian Majelis Ulama datang ke New York kemarin di beberapa kota. Beliau bilang itu kan haknya laki-laki, tapi hak itu kan mau diambil atau tidak terserah saja. Kalau yang itu tadi itu. Jadi jangan merasa
Waktu saya mencari dulu ternyata ada kekurangannya, terus mencari yang baru. Jadi maksud saya adalah ketika Rasulullah mengatakan wanita itu dinikahin karena 4 hal. Tentu laki-laki juga demikian. Sebab terkadang ada feminis yang mengatakan kok wanita terus yang menjadi objek gitu. Laki-laki juga begitu, diterima lamarannya karena 4 hal itu. Ada yang diterima lamarannya karena memang gagah, ganteng gitu, terdidik dan sebagainya. Seperti yang di samping saya ini kan kita tahu. Jadi ada yang karena gagah, ada yang karena materi, ada yang karena popularitas, macam-macam gitu. Tapi yang paling penting kan akhlak dan agamanya. Itu juga laki-laki. Makanya kan Nabi mengatakan kepada para orang tua, "In ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinahu." Siapa yang sudah datang kepada melamar anakmu, yang kamu reda dengan agamanya dan akhlaknya, maka terimalah. Itu kata Rasulullah kepada para wali-wali. Kenapa dahulukan akhlak dan agama? Dan wanita juga kenapa dinikahi? Agama yang paling utama. Fasfar li zati din, kata agama. Karena Rasulullah terfikir, dua-duanya beragama saja belum tentu bisa berhasil dengan generasi. Apalagi kalau salah satunya itu memang lontang-lantung, setengah-setengah gitu. Nah itu peringatan Rasulullah. Sebenarnya yang paling utama itu adalah karena generasi ke depan. Dan tentunya pendidik paling utama dan terutama dan yang pertama adalah orang tua, ibu-ibu kita. Makanya ibu deserve betul-betul respect 3 kali lipat dari bapaknya. Sahabat bertanya, siapa yang saya harus hormatin dan cinta? Ya ibu ke ibu 3 kali. Yang keempat bapaknya. Saya sebagai bapak yang akan punya anak 6 ini, merasa diskriminasi. Gitu. Masa anak saya 6 orang ini cinta hormat kepada istri saya 3 kali pada saya. Diskriminasi. Ya tapi memang begitu kalau kita pikir lagi hasil. Kita pikir ibu-ibu itu luar biasa pengorbanannya gitu. Coba suami-suami kalau istrinya lagi hamil gitu. Dalam hamil coba lagi. Ya udah lama nggak hamil, coba lagi. Coba istrinya kalau lagi hamil 8 bulan 9 bulan, coba taruh malam-malam tangan di perut ibu. Tendangannya itu keras. Orang masuk angin saja nggak bisa tidur. Ini ditendang, bisa nggak tidur itu istri. Coba lihat banyak. Ibu saya kalau ini nangis karena nakal. Saya betul-betul nakal. Ibu saya bilang itu satu kaki saya di kuburan. Sudah di kuburan kaki saya. Dan itu saya ingat terus. Dan ibu saya itu ternyata marahnya pun doa. Salah satu di antaranya dia mengatakan mudah-mudahan suatu saat kamu bisa berubah. Sering kali itu. Mudah-mudahan suatu saat kamu bisa berubah. Karena saya nakal betul. Saya anak ketiga dan kita petani. Jadi kalau pulang sekolah itu disuruh pergi ke kebun. Saya kadang pergi ke kebun, ternyata pergi jadi panglima anak gembala itu. Badan tetap kecil ya. Kita suka makan dengan tubuh-tubuh. Gitu. Jadi istri kita itu luar biasa memang. Makanya ketika orang mengatakan wanita itu lemah, saya tidak setuju. Wanita itu kuat. Dia tidak perlu berotot. Kuat. Bahaya juga. Wanita sangat kuat sekali. Dan kesabarannya, keuletannya dan sebagainya. Sampai kemudian ketika anak lahir itu, baru melahirkan ini masih dalam pendarahan. Kalau anaknya bangun harus bangun juga, dia menyusui dan sebagainya. Itu pengorbanan yang terkadang kita nggak pernah ingat, ya kan? Yang selalu kita ingat itu kita misalnya laki-laki yang bekerja, kita mendapatkan sekian income. Padahal juga kita lupa bahwa itu juga 100% haknya perempuan di situ. Itu 100% haknya perempuan di situ. Dan kalau kita harus bagi 50%. Yang 50% itu perempuan tidak punya kewajiban untuk spending keluarga. Yang 50% itu milik bersama, harus spending untuk keluarga. Itu yang bahaya nih. Dengar nggak apa-apa. Itu kan yang kita tidak sadari. Nggak dulu sebelum nikah harus dianukan dulu. Coba Ustaz diulang Ustaz. Ini pada seneng nih kayaknya. Ada nih. Nah, ini kan kadang kalau kita pikir-pikir, ya, kita pikir-pikir sebagai orang Islam, kita merasa, kita justru kadang merasa kok terlalu banyak pemberian privilege kepada wanita dalam Islam. Tapi non-Muslim justru melihatnya sebaliknya itu, karena mereka nggak paham. Nah itu saya jelaskan dalam video yang saya sampaikan kemarin. Dalam Islam, alhamdulillah sejak abad ke-7 sudah diberikan hak seperti itu kepada perempuan.
Saya tantang perempuan non-muslim kemarin yang hadir itu. Kalau ada di antara kalian yang menemukan konsep atau kelompok agama atau non-agama sekalipun yang memberikan hak kepada wanita seperti Islam sebelum Islam datang, tunjukkan kepada saya. Tidak ada yang ngomong. Banyak orang Inggris di situ, banyak orang Amerika di situ, orang putih yang di Audi di situ. Gak ada yang ngomong, karena mereka juga sadar. Ini abad ke-7 di saat wanita sama sekali tidak punya harga di Arabia itu. Rasulullah datang dengan pengajaran yang luar biasa. Bisa memiliki harta, the right of ownership, the right of inheritance, dan seterusnya. Itu ada dalam agama kita. Oleh sebab itulah maka harus ada keberanian untuk menjelaskan. Tapi ini juga untuk menjelaskan kepada orang lain. Ternyata terkadang juga kita tidak sadar bahwa memang teman wanita-wanita, saudari-saudari kita itu punya hak seperti itu. Dan ini di dunia Islam, di negara Arab khususnya, ternyata tidak ada kesadaran seperti itu. Perilaku orang-orang Islam di Timur Tengah misalnya kepada wanita, diakui atau tidak, disadari atau tidak, memang terjadi diskriminasi yang sangat luar biasa. Tapi secara umum wanita di mana-mana diskriminasi, termasuk di Amerika. Sekarang kita menunggu mungkin akan ada presiden wanita di Amerika. Alhamdulillah di Indonesia sudah ada Megawati Minimal yang senyumannya cakap gitu. Di Turki sudah pernah ada wanita, di Bangladesh wanita yang berkelahi terus dua, Hasina dengan sampai satu lagi. Ini kan kebanggaan itu. Kalau di Eropa berapa? Palingan beberapa Perdana Menteri, Thatcher di Inggris dan seterusnya. Nah, jadi maksud saya adalah kembali kepada tadi itu, peranan ibu sangat luar biasa dalam mendidik anak. Nah, sebenarnya pendidikan itu mulai ketika hamil. Ketika hamil makanannya bagaimana keadaan jiwanya. Ketika seorang ibu hamil, jiwanya selalu koneksi dengan Allah. Itu secara tidak langsung juga akan membawa kejiwaan anak itu koneksi dengan Allah. Karena pada saat itu segala sesuatu ada pada kita, bukan pada kita laki-laki, pada ibu maksudnya. Ada pada ibu. Kenapa? Jiwa raganya itu koneksi kepada ibu. Makannya itu dari intisari makanan yang ibu makan. Keadaan jiwa bayi dalam perut juga keadaan jiwanya ibunya itu. Jadi kalau waktu itu selalu berkelahi dengan suami, anak juga nanti keluar dia berkelahi terus. Saya nggak tahu bapak ibu saya. Sendiri. Jadi harus dijaga begitu. Makanya kan salah satu sunnahnya itu ketika seorang hamil sering-seringlah membaca Al-Quran, sering berzikir, baca surah Yusuf, mudah-mudahan jadi seperti Yusuf. Walaupun awal-awal hidupnya banyak tantangan, kemudian sukses dan ganteng gitu ya. Paling terganteng sebagai manusia mulai dunia ini kan begitu. Atau baca surat Maryam, mudah-mudahan seperti Maryam kalau perempuan misalnya bisa menjaga diri, kehormatan dan sebagainya. Yang kayak seperti itu. Nah, saya kira saya ingin tutup dengan mengatakan begini. Yang pasti adalah yang paling pertama harus kita bangun adalah tanggung jawab. Sebab kalau memang kita tidak merasa bertanggung jawab, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan. Terkadang menikah ini kan sekedar kita menikah, tapi sama sekali kita nggak punya visi bagaimana kita akan ke depan. Keluarga yang kita akan bangun ini apa sebenarnya? Anak-anak yang akan terlahir dari pernikahan ini bagaimana kita akan bawa? Maka bangunlah sebuah visi kesadaran. Visi kesadaran bahwa kita itu punya tanggung jawab membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik terbentuk dari keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik itu, mohon maaf, ibu tiangnya juga. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah negara itu, wanita itu adalah tiangnya. Kalau wanitanya baik-baik, insya Allah sebuah negara itu akan baik-baik. Tapi kalau wanitanya sudah kurang baik, maka negara itu rentan untuk bisa menjadi negara yang bobrok, bangsa yang bobrok. Nah mungkin ada mengatakan ini kan ibu lagi yang adil. Ya tentu refleksinya kepada laki-laki juga. Sebab ibu-ibu yang bertanggung jawab ya harus disopang oleh pakaiannya begitu. Kenapa? Laki-laki dengan perempuan itu kan pakaian of each other kan. Garment, libasun lakum. Kamu itu pakaian bagi wanita, wanita adalah pakaian bagi kamu. Jadi kalau wanita ingin baik, laki-laki harus baik dong. Masa wanita saja baik, laki-lakinya nggak baik? Kan begitu. Kan istilahnya harus begitu. Jadi bangunlah kesadaran bahwa membangun generasi yang baik ini adalah sebuah kesadaran dunia dan akhirat. Yang paling penting bayangkan nanti, bapak dan ibu-ibu gini, kita ini cinta anak kita. Tidak ada orang saya kira tidak cinta kepada anak. Walaupun ada orang-orang yang lebih buas dari binatang buas. Anjing itu kalau melahirkan atau kucing kalau melahirkan pasti akan berusaha menjaga bayinya. Kalau ada yang dekat-dekat pasti akan diterkam.
Tapi ada manusia-manusia melahirkan dimasukkan ke garbage anaknya. Itu terjadi. Ada manusia seperti itu. Makanya kan tidak salah Al-Quran mengatakan ada manusia yang lebih jahat daripada hewan. Balhum adall. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Perilaku manusia ada seperti itu. Ya. Kita cinta kepada anak kita. Dan kita cenderung untuk ingin anak kita sukses. Tapi terkadang kesuksesan yang kita miliki ini visinya sangat limited. Saya sampaikan di khutbah yang kemarin. Sukses dunia ini. Jadi kalau anak kita sudah sekolahnya baik, kuliahnya bagus, dapat pekerjaan yang baik, semua sudah selesai. Kesuksesan kita dalam bangun rumah tangga yang hakiki adalah seperti doa malaikat. Ada sekelompok malaikat yang tugasnya khusus membawa arsy Tuhan. Yahmilu arsy rabbihim. Dan malaikat ini sambil membawa arsy Tuhan, yaitu berdoa. Salah satu isi doanya itu sepanjang masa adalah Rabbana wa adkhilhum. Oh Allah, masukkanlah mereka jannati adnin, kepada surga Aden. Alladzi wa'adtahum, yang kamu janjikan kepada mereka. Maksudnya orang-orang muslim beriman ini. Wa man salaha, dan siapa yang baik-baik min abaihim, dari orang tua mereka. Wa azwajihim, dan dari pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan dari anak-anak mereka. Jadi doa malaikat itu ingin kita sukses, mendoakan kita ketika kita masuk surga bersama-sama sebagai satu keluarga besar. Jadi orang tua kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Bayangkan kalau cinta kita luar biasa dalam dunia ini. Lalu di saat kita berjalan menuju ke seberang sana itu, ada sirat yang akan kita lalui. Lalu kita berbeda. Kita menatap ke belakang, ternyata anak kita yang kita cinta sekali mulai berguguran satu persatu ke dalam neraka. Itu adalah kepedihan yang sangat luar biasa. Kalau anak kita di dunia ini pun gagal sekarang, tidak berhasil masuk ke universitas yang paling bergengsi misalnya, tidak mendapatkan pekerjaan yang paling hebat, tidak terkenal, tidak kaya, masih ada harapan bahwa doa kita untuk menjadikan dia orang yang paling pintar, paling hebat, insya Allah akan didapatkan nanti. Di alam yang tidak mungkin bisa diingkari lagi janji-janji itu. La yukhliful mi'ad, itulah surga. Karena kalau kita ingin anak kita sekarang menjadi seorang pelajar yang paling hebat, menjadi seorang bisnismen yang paling hebat, tapi ternyata tidak wujud, padahal doa kita ikhlas betul, maka itu disimpan. Yang pasti bahwa doa kita itu diterima gitu. Entah kapan ya, biarlah Allah yang menjawab. Tapi yang pasti janji Al-Quran mengatakan kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, ikhlas, tapi belum kamu lihat, itu Allah menerima. Bagaimana cara penerimanya? Ya, jangan kita mendikte Allah kan begitu. Kan begitu. Tapi yang pasti itu akan diterima. Nah, jadi kalau kita lihat anak kita di sini belum berhasil seperti yang kita mintakan itu. Tapi alhamdulillah di saat kita berjalan ke surga ternyata bisa kita berjalan bersama-sama. Maka itulah kesuksesan yang tertinggi yang kita cari dalam membangun keluarga kita. Dan itulah doa Nabi Ibrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi waj'alna lil muttaqina imama itu saya, anak saya, istri semuanya menjadi imam. Nah itu mencakup Ismail, Ibrahim dan juga semua keluarganya menjadi imam. Imam itu apa? Imam itu kan bukan di masjid saja. Imam itu artinya menjadi the leaders of righteousness. Menjadi pemimpin dalam kebajikan. Nah karena dia menjadi pemimpin dalam kebajikan, maka dia akan bersama-sama untuk menuju ke dalam surganya Allah. Nah inilah generasi yang perlu kita bangun. Jadi saya kira saya sudah terlalu keliling ke sana kemari dalam menjelaskan ini. Mudah-mudahan manfaatnya mungkin akan lebih baik kalau kita buka dialog. Iya, kalau masih ada waktu. Mari silakan saya kembalikan. Ya. Ini ada pertanyaan langsung aja. Karena semuanya adalah inti yang kita ingin dengar. Ya. Silakan. Yes. Kan jelas itu kan mencegah lebih baik daripada mengobati kan ya. Ya. Nah pertanyaannya gitu, ya jangan singgahkan. Tapi kalau sudah terjadi, bagaimana kita untuk mengembalikan lagi kepada anak atau menggunakannya? Jangan pernah mengenal kata putus asa. Males. Dan jangan pernah judgmental.
Jangan pernah putus asa dan judgmental tentang seseorang. Bukan hanya pada anak kita, kepada non-muslim pun. Karena tidak ada yang bisa kita judge apakah dia neraka atau surga sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Selalu ada positive thinking bahwa orang ini bisa menjadi baik. Ada seorang bapak di Washington DC, anaknya hamil, luar nikah. Dan yang hamilin dia itu laki-laki Hispanik, anak masih muda, sekolah. Kalau dia usir anaknya itu dari rumah. Saya kemudian diminta pendapat oleh teman-teman di Washington DC. Saya bujuk bapak ini mengajak anaknya kembali. Dan alhamdulillah dia bujuk anaknya kembali. Ternyata anaknya ini nggak bisa putus karena dia cintalah seperti itu. Dan berhasil bapaknya itu dikasih Quran kepada calon menantunya. Menantunya tadi masuk Islam, sekarang Islamnya bagus. Dan ini dari hamil luar nikah tadi. Nah, coba bayangkan kalau anaknya diusir dari rumah, terus sudah kamu udah bukan anak saya. Mungkin dia merasa bahwa saya udah lepas karena saya udah melepas tangan kan. Tapi bagaimana dengan dia kan? Anak itu. Bagaimana dengan cucunya? Bagaimanapun juga masih ada tanggung jawab. Karena pun mungkin secara iman mungkin kita katakan bukan anak saya, tapi secara biologis masih sebagai anak. Jadi this is the minimum that we can do. Ajak dia kembali ke rumah. Dan ini sangat worst, ini kehamilan luar nikah nih ceritanya nih. Dan bapak bagaimanapun juga kan, the worst. Diajak kembali, kemudian anak ini calon menantunya kemudian dikasih Al-Quran. Dan kemudian sering diajak kepada kegiatan di imam itu sendiri, walaupun belum masuk Islam, dan sekarang bagus. Bagus, saya ingin menyebutkan karena bisa ketahuan. Tapi itu di Washington DC terjadi. Bagaimana caranya? Jadi, pertama optimis selalu, jangan pernah putus asa, lakukan langkah-langkah yang memungkinkan. Jangan sampai kemudian terjadi, ya udahlah, memang begitulah. Seringkali ada yang mengatakan yang begitulah. Kalau sudah seperti itu, seolah-olah kita sudah judge. Kita mendahului takdir kan. Dan takdir itu mendahului takdir maksudnya memang sudah takdirnya menjadi anak yang tidak baik. Ya mungkin pada saat itu saja kita lihat, tapi boleh jadi takdirnya kemudian dia akan berbalik menjadi anak yang lebih baik lagi. Kan begitu. Jadi jangan kita pernah mengambil sebuah kesimpulan takdir itu. Jangan mengambil sebuah takdir itu kita yakinin. Kalau terjadi pada saat itu ya itulah kita terima supaya kita jangan sampai sakit hati yang berlebihan. Ya misalnya kita ujian nih, ujian universitas ya, ujian tesis ini, defense ya. Dari 4 penguji, ternyata hanya 1 yang mengatakan kamu lulus, nggak lulus. Itu sudah takdir, padahal dia sudah belajar, sudah menulis dengan baik. Nah ternyata hasilnya begitu, terima sebagai takdir. Tapi kemudian jangan kemudian mengambil kesimpulan inilah dia. Berarti itu takdir yang terjadi ketika itu. Dari takdir ini kemudian ada takdir-takdir yang kemudian Allah bisa tentukan ke depan. Kamu begitu. Boleh jadi takdir ini batu loncatan untuk kemudian menjadi hebat lagi. Dia bongkar lagi tesis itu, lebih diperkuat lagi, ilmiahnya lebih dalam lagi. Kemudian ujian, lulus. Ternyata ini bukan cuma kelulusan saja, tapi ini menjadi sebuah buku baru yang menjadi rujukan kan, misalnya begitu. Dan akan menjadi the founding medicine misalnya atau apalah gitu. Misalnya kamu begitu. Kita tidak tahu gitu. Dari sebuah takdir yang kita anggap jelek ternyata menjadi sebuah awal dari bangkitnya sebuah takdir yang positif yang kita tidak tahu. Oleh sebab itulah kalau ada yang seperti itu terjadi dalam keluarga kita, jangan pernah frustrasi, putus asa, judge bahwa begitulah dia. Tapi usahakan selalu. Usahakan selalu. Dan ada banyak contoh sekali. Green Dean, coba di YouTube dilihat Green Dean yang dari Inggris itu. Orang putih. Dia lama masuk Islam, berusaha convincing his father untuk mengucapkan syahadat. Gak berhasil. Bapaknya gak mau menerima Islam. Sampai bapaknya itu sudah sakit keras, sudah sakarat gitu. Sempat dia datang bermalam itu. Ada di YouTube semuanya. Green Dean. Dia dampingin bapaknya. Dia berhasil malam itu meyakinkan bapaknya untuk mengucapkan syahadat. Dan setelah mengucapkan syahadat dia meninggal. Kebahagiaan luar biasa itu. Itu Green Dean. Imam Ayub Abdul Baqi namanya, Afro-American. Dia masuk Islam ketika masih SMA. Diusir sama ibunya. Nah setelah dia nikah, punya anak, kemudian dia kirim anaknya setelah mulai bisa kirim anaknya ke ibunya, ke kaki ibunya, anaknya. Dia punya anak 9 sekarang. Kirim anaknya ke ibunya. Akhirnya baik lagi hubungannya. Tapi ibunya nggak mau menerima Islam.
Sampai ibunya sakit juga di saat sakarat itu dia berhasil makinnya. Dia katakan tidak ada yang bisa saya berikan apa-apa, tidak ada hadiah yang paling berharga yang saya bisa kecuali kalau ibu bisa mengikuti saya mengucapkan syahadat. Dan ibunya mengikuti dia syahadat sampai hanya dia menghembuskan napas terakhir. Itulah keadaan manusia. Makanya sangat berat sekali kita melihat orang Islam itu mengkafirkan orang Islam. Hanya karena beda cara sholat, angkat tangannya misalnya. Hanya karena beda pemahaman fikihnya misalnya. Dan lain sebagainya. Kalau orang kafir pun, kita nggak pernah itu. Bangun salam malam lalu kita menyangka kunci surga ada di tangan kita. Ada hadis yang mengatakan, boleh jadi sepanjang hidup berbuat baik, tiba-tiba di akhir hayatnya dia melakukan sesuatu yang sangat fatal, lalu meninggal. Dia itu kan namanya khatimul amal, amalan yang paling terakhir. Dan biasanya itu yang menjadi penentu, itu yang menjadikannya masuk neraka. Gitu. Ada orang yang selama ini jahat gitu, tiba-tiba ada alasan apapun, entah apapun kita nggak tahu kadang dia menolong orang yang kesusahan, ternyata itu yang dinilai pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi penyebab dia diampuni dosa-dosanya. Kisah seorang orang jahat memberikan air kepada anjing itu kan, anjing yang kehausan. Bayangkan, karena memberikan air kepada anjing kehausan, dosa yang mohon maaf yang katanya perempuan pelacur waktu itu, kok pelacur kok bisa dimaafin yang memberikan air kepada anjing gitu loh. Itu kan nggak bisa kita judge bagaimana kasih sayang Allah itu gimana kerjanya gitu. Kalau soal itulah ketika kita berbeda pendapat dalam fikih lalu kita judge orang sebagai ahli neraka, mengkafirkan orang seperti itu berat sekali itu. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang mengkafirkan orang Islam saudaranya dan ternyata dia itu tidak kafir, maka kekafiran kembali kepada. Mengkafirkan itu kekufuran bisa terjadi. Orang yang mengkafirkan orang itu justru bisa dia yang kafir. Berbalik daripada. Nah, kita harus hati-hati dalam hal ini. Jadi saya kira begitu tadi kesana kemari jawabannya, tapi intinya adalah terus menerus jangan pernah putus asa. Nah, baik ibu yang tadi puji-puji. Oh, please, yes, you can speak English. I was wondering, why did Allah create Why Allah created human beings? Why Indonesian? Why? Why is Okay, first of all, certainly it has been an eternal plan. Ya, jadi sudah merupakan perencanaan abadi that Allah will create humans on this planet. And according to the story that we read in the Holy Quran, when Allah Subhanahu Wa Taala created the first human, Adam, the angels themselves questioned. They didn't reject that. They didn't refuse. They didn't disagreed, but they questions the wisdom of Allah to create humans. They atakhluqu fiha man yusfiku dima wa yufsidu wa yusfiku dima. Are you creating a human that going to shed blood, going to kill each other? Why? What's the reason? For what? And Allah Subhanahu Wa Taala did not say, don't ask question. But in response, Allah Subhanahu Wa Taala says, Inni a'lamu ma la ta'lamu. I know better what you don't know. So let me just give you my response. Even if I respond you, not necessarily that you will know more than what Allah knows. So the first response to you, Allah knows why He created humans. But to come to your questions, why Allah created humans? You can imagine that if Allah did not create humans, who is going to take care of this planet? Because this planet is material being. See the trees, the stones, the seas, the skies, it's all material beings. And the other creations are non-material beings. There are other creations are non-materials, like jinns, what we call jinns. I don't know how to say that in English. But the unseen beings. They cannot take care of the grass, they cannot take care of the trees, they cannot take care of the animals. And so Allah must create a creation, special creation called humans that happen to be material creation that is capable intellectually to think so that we can develop this world. And so the purpose of creating humans is to develop this world, and that's why we are called Khalifa. We are the vicegerent, we are the representative of God to develop this world.
to build buildings, to create different kind of innovations. These are the purpose, because no other single creation can do that. Animals can do nothing. It's just to live their lives that is this, but they cannot create anything. So Allah created us the most perfect human creation, the most equipped, if you may say, in terms of capacity to do things, and we are. And that's why Allah says, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. We have created humans in the best ever creation. Intellectually, we're capable of things. When we see, then all of a sudden something comes to our mind. And then we process that in our minds. And out of that, what we think about, we can actualize that in action. Okay? You see a house, let's say. You see a house, the form of that house, the shape of that house. And it comes to your mind on how to build this kind of house. So intellectually, you're able to create a sample. Okay? And so the purpose of that is to develop this world. Because this world had been created way before us. And if Allah did not create humans, then He created this universe for useless. Sorry, this planet for useless. Okay? But if you ask is for what? Then to serve Allah. To do what we call ibadah, worshiping Allah. And ibadah means that every single thing that you do in life is a kind of devotion to Allah subhanahu wa ta'ala. It's meaningful. You are eating, saying Bismillahir Rahmanir Rahim is meaningful. You are eating not only to fulfill your desire as animals do, but you're unique in your eating. What is the uniqueness of eating for us? We are looking for the blessings of Allah. That's why when you eat, you say Allahumma barik lana. Oh Allah, give us blessings. Not only oh Allah makes delicious for me, Allah makes bless this food for us. Because you're looking beyond just the physical food, the material food. Alright? I hope I answer your question. I don't know. It was the best possible answer for the best question. Okay. Silakan. Yes, Mbak. Diskusi yang belum selesai dengan dia, mengapa perempuan tidak boleh menjadi imam sholat? Konteksnya dengan Jadi dalam Islam itu ada dua hal yang tidak mungkin bisa kita rubah. Yang pertama adalah masalah-masalah akidah, masalah-masalah iman. Kita pernah beriman kepada Nabi Muhammad, lalu kita mengatakan, ya itu kan iman, maksudnya orang Arab, sekarang kita mau iman ada Nabi Indonesia lah. Kita nggak akan pernah berubah itu. Kita pernah beriman bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang tidak ada salahnya. Lalu belakangan kemudian kita karena merasa pintar mempelajari sains teknologi lalu mengatakan wah ini mah kan kitab suci 7 abad yang lalu. Itu iman nggak pernah berubah. Yang kedua adalah masalah-masalah ritual. Kenapa masalah-masalah ritual tidak berubah? Karena ritual itu adalah the foundation of religious practices. Itu fondasinya praktik-praktik keagamaan. Kalau berubah dari satu masa ke masa yang lain, maka agama pasti shifting, akan berubah dengan sendirinya. Itu yang kita lihat dalam kalangan teman-teman Kristiani kan. Dari Katolik menjadi Protestan, dan kemudian Protestan banyak sekali ragam sekte dan sebagainya. Ada yang ketika beribadah, meditasi, ada sambil dengarkan nyanyi-nyanyi, ada yang tidak mau pakai musik, ada yang pakai musik, ada yang lompat-lompat, Afro-American dan Metodis kalau nggak salah itu lompat-lompat sampai keringatan dia, kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya ibadah Yesus itu yang mana? Nah, kan begitu. Jadi kalau kita keep changing ritual itu berubah agamanya. Nah, saat itu dalam Islam yang namanya ritual nggak berubah. Maka pada zaman Nabi, istrinya beliau itu kan Aisyah itu orang yang sangat pintar sekali. Sangat hebat, hafal Al-Quran. Aisyah itu urutan ketiga perawi hadis. Terbesar. Hafal hadis sangat luar biasa. Dan beliau itu, boleh saya mengatakan, profesor kepada banyak sahabat. Tapi ketika beliau sakit keras, beliau kan tidak minta kepada istrinya untuk langsung mengimami. Seharusnya kan beliau itu cukup capable untuk itu. Ya mungkin sudah seperti Ulfa Maria bacaannya lah sama sekarang. Dan juga bagus gitu. Tapi kan Nabi tidak mengatakan honey, please replace me kan begitu. Padahal tinggalnya itu kan seberang. Nah kenapa pasti ada tujuan dari itu kan? Justru yang disuruh kemudian Abu Bakar, mertua beliau. Ya Abu Bakar senior, orang yang wise, juga tentu bapak mertuanya gitu. Dekat kepada Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai Rasulullah SAW.
Jadi dari ini bisa diambil kesimpulan bahwa memang wanita dalam hal ini secara ritual tidak menjadi imam karena dari praktek Rasulullah yang kita ikutin. Yang kedua tentu ada alasan-alasan yang lain yang mungkin saja bisa diargut ya. Misalnya karena wanita itu kan masa laki-laki di belakang wanita misalnya sujud atau rukuk depannya kan begitu kan. Tapi kan orang bisa mengatakan laki-laki juga di depan wanita di belakang gimana dong? Gitu kan. Pasti bisa saja ada bayangan-bayangan atau ada imajinasi yang tidak baik kan begitu. Itu bisa terjadi di keduanya kan. Kan begitu. Walaupun memang kita harus akui bahwa naturally yang paling lemah dalam hal seperti ini kan laki-laki kan gitu. Nah itu juga alasan-alasannya lain gitu. Nah tapi yang pasti itu tidak sama sekali mengurangi kemampuan leadership wanita. Karena imam itu artinya leader. Dan imam yang tidak diperbolehkan wanita hanya imam salat saja. Dan itu hanya 10 menit dalam 5 kali atau 50 menit. Selebihnya wanita bisa jadi presiden masjidnya, bisa jadi chairman board of trustees di masjid, bisa menjadi prime minister, bisa boleh saja kan begitu. Jadi bisa presiden ISNA itu kan organisasi Islam tertua dan terbesar di Amerika. Presidennya sebelum Imam Majid itu kan Ingrid Mattson. Itu kan perempuan. Jadi kalau saya ditanya non muslim, boleh nggak wanita menjadi pemimpin? Saya itu Ingrid Mattson, presidennya ISNA saya bilang. Namanya imam-imam di bawah ISNA itu. Berarti imam-imam yang berada di bawah ISNA itu dipimpin Ingrid Mattson. Gak ada masalah kok. Gak ada masalah. Tapi selalu orang mengatakan kenapa nggak menjadi imam. Masalah kecil yang selalu kemudian dikorbankan yang besar itu. Ya, jadi bukan isu leadership in general, itu in particular karena itu ritual sekali lagi. Tidak bisa dirubah karena sekali lagi, the moment kita rubah itu, maka boleh jadi kemudian praktik-praktik dasar keagamaan ini terombak, akan berombak. Nah, tapi apakah boleh wanita menjadi imam misalnya kepada wanita? Itu boleh. Ya. Boleh wanita menjadi imam, bahkan pada zaman Nabi ada katanya seorang imam pernah menjadi imam kepada laki-laki. Itu ada perbedaan penafsiran para ulama kita. Ada mengatakan bahwa yang salat di belakang beliau itu diantaranya adalah ada budak, kemudian ada anak-anak yang belum balik. Itu penafsirannya. Dan itu pun hanya terjadi sekali. Ya. Nah, kenapa Aminah Wadud pernah menjadi imam? Saya sempat tanya kepada beliau itu. Karena Majelis Syura Imam di New York, Imam Council, pernah mengundang beliau untuk klarifikasi. Kenapa sampai dia menjadi khatib, menjadi imam sendiri. Ternyata beliau tahu hukumnya itu tidak benar. Loh, kenapa dilakukan? Sebenarnya adalah protes sosial saja. Maksudnya apa? Karena di masjid-masjid tempat wanita itu tempat yang stroller lah, tidak ada AC-nya, anak-anak nangis semua di situ. Tempat laki-lakinya bersih pakai AC. Jadi sebenarnya lebih kepada memprotes masjid-masjid yang male dominant. Sehingga saya kalau ditanya mengenai itu, saya katakan sebenarnya itu masalah sosial. Kalau ditanya, saya jawab secara sosial. Secara agama memang salah, secara fikih memang salah. Tapi secara sosial mereka punya hak memprotes. Cuma protesnya memang memakai lewat praktik agama itulah masalahnya. Jadi itu Aminah Wadud yang pernah menjadi imam di New York. Dan itu hanya sekali saja. Dan itu pun di basement gereja dilakukannya, bukan di masjid. Ya. Itu kira-kira jawabannya Bu ya. Baik. Iya. Ustadz, ini aja sih, penasaran aja. Di Indonesia kan lagi salah satu korban sosial media. Ya lagi aktivis. Lagi heboh Syiah. Pengen tahu pandangan Ustadz tentang Syiah. Lagi-lagi Syiah ini kan sebenarnya adalah isu politik yang kemudian dibawa kepada isu agama. Dan kemudian terjadi teori konspirasi. Ini juga kita lagi hebohnya mendiskusikan ini karena perang di Yaman kemarin. Saudi led force menyerang Yaman, Houthi ya. Nah, nanti saya akan sampai ke sana. Tapi isunya adalah begini, Syiah itu kan awalnya adalah political issue kan. Nabi meninggal dan Nabi tidak menunjuk pengganti. Ini pelajaran besar di sini sebenarnya. Orang banyak tidak tahu. Kenapa Nabi tidak menunjuk pengganti? Itu isu besar kepemimpinan dalam publik ini kan penting. Kenapa Nabi tidak langsung mengatakan Abu Bakar kamu menggantikan saya, Umar kamu menggantikan saya? Kenapa Nabi tidak? Karena Nabi ingin supaya proses pemilihan kepemimpinan itu dilakukan secara demokratis. Kan begitu. Jadi kalau Barat mengatakan Islam tidak kenal demokrasi, itu Nabi kok dari awal sudah ada praktek itu. Dia mau orang Islam memilih pemimpin yang terbaik dari kalangan mereka, bukan diimpose dari atas gitu. Bukan dari bapak menuju anaknya menjadi pemimpin.
Kan begitu. Ini adalah demokrasi dari dulu yang orang tidak pernah sadari. Nah, tapi poin saya di sini adalah ketika Nabi meninggal, lalu terjadi friksi. Friksinya macam-macam ketika itu. Ada friksi Muhajir dan Ansar, ada kemudian di kalangan Ansar sendiri ada Aus dan Khazraj, kemudian di kalangan Hashimi dan macam-macam. Itu terjadi friksi setelah Nabi meninggal, dari mana kita memilih pemimpinnya. Kemudian mengerucut kepada dua, antara Ali yang dianggap anak muda yang sangat cerdas, bahkan Nabi mengatakan pintunya ilmu, dan juga menantunya Nabi, suami anaknya Nabi yang tercinta, sepupu Nabi, sangat dekat semuanya pada Nabi, dan seorang sahabat senior yang dipercaya Nabi memimpin sholat ketika beliau sakit keras itu, Abu Bakar. Nah, rupanya setelah terjadi exchanging, diskusi, debate di parlemen sekarang ini anggaplah begitu, ternyata 90% membaiat Abu Bakar. Ada sekitar 10% atau kurang kemudian tetap bertahan inginnya Ali. Ali sendiri pada akhirnya membaiat Abu Bakar. Tapi kemudian sahabat-sahabat yang kemudian tidak mau Abu Bakar ini, for whatever the reason, itu membentuk kelompoknya sendiri. Dan kata Syiah itu artinya kelompok. Syiah. Min syiatihi, dari kelompoknya. Jadi itu kelompoknya Ali. Nah, inilah kemudian terjadi peperang fitnah besar yang terjadi setelah itu kan. Ada perang Siffin, ada perang Aisyah yang memimpin dan seterusnya. Itu terjadi perangnya. Nah, tapi kemudian berkembang. Puncaknya adalah ketika Muawiyah menjadi khalifah kalau nggak salah. Yazid menjadi anaknya itu ya. Lalu kemudian cucu Nabi ini kan pura-pura diundang. Lalu kemudian dibunuh Husain itu.